banyak orang awam yang sering salah paham tentang pohon ketapang laut ini. Pohon ketapang laut ini banyak disamakan dengan pohon biola cantik dan pohon keben. Itu salah besar ya teman-teman. Pohon ketapang laut ini berbeda dibandingkan pohon biola cantik dan pohon keben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel Agro Sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Fauzi. Kalau di video sebelumnya kami sudah kupas tuntas seputar pohon tabebuya, pohon moringa, pohon pule. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas seputar pohon ketapang, mulai dari jenisnya, karakteristiknya, kemudian penyakit atau hama yang sering dijumpai di pohon ketapang ini. Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video ataupun konten menarik seputar tanaman. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pohon ketapang atau katapang, atau dalam bahasa Latinnya itu Terminalia catapa, merupakan sejenis pohon tepi laut yang sering kita jumpai di tepian laut ya teman-teman. Untuk karakteristiknya sendiri ini, pohon ini cepat tumbuh, kemudian rindang, dan memiliki tajuk yang indah. Tajuknya itu berundak-undak teman-teman. Jadi misal seperti payung yang berundak-undak. Dan pohon ini banyak ditanam di area parkiran, tepi jalan, kemudian juga taman. Dan yang lagi trennya ini teman-teman, pohon ini banyak ditanam di kafe-kafe. Jadi mungkin sobat senja yang sering ngopi pasti sering menjumpai pohon ini di kafe-kafe. Ketapang merupakan tumbuhan asli wilayah Asia Tenggara ya teman-teman. Pohon ini banyak dijumpai di Asia Tenggara, kecuali di daerah Sumatera dan Kalimantan. Nah, selain di daerah tersebut, pohon ketapang ini juga banyak ditanam di daerah Australia bagian utara dan Polinesia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman bahwasanya bunga dan buah ini hanya ada di pohon ketapang laut ya teman-teman. Untuk bunganya sendiri ini, bunganya mirip seperti lonceng, tapi ukurannya kecil, kurang lebih 4-8 mm. Kemudian warna bunganya sendiri ada 3 macam biasanya, putih, kuning, dan krem. Nah, di setiap bunga ini memiliki 5 helai kelopak ya. Kemudian untuk buahnya sendiri ini mirip almond, ukurannya 4-5,25 cm, dan ketika masih hijau itu berwarna hijau muda, sedangkan ketika sudah masak atau matang berwarna merah kecoklatan, lebih ke kecoklatan sih, seperti itu. Untuk keunggulan ini dapat kita bedakan atau klasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama dari segi tajuknya ya teman-teman. Dibandingkan dengan pohon-pohon lain seperti pohon trembesi, pohon flamboyan, pohon ketapang kencana ini memiliki tajuk yang lebih rapi. Kalau trembesi, flamboyan itu tajuknya mengarah kemana-mana. Kalau ketapang ini rapi dan membentuk bulatan jika ditanam di area luas. Sehingga banyak orang yang menanamnya di area parkiran, ataupun taman, ataupun tepian jalan, dan terlihat packaging enak dipandang lah dibandingkan pohon-pohon lainnya. Kemudian dari segi daun, untuk daunnya ini ketapang kencana khususnya memiliki daun yang kecil dibandingkan pohon-pohon lain. Keunggulan dari daun yang kecil ini, ketika gugur apalagi di musim hujan, otomatis daun akan jatuh ke bawah dan ikut bersama air. Biasanya air akan ke tempat yang lebih rendah atau ke selokan ya teman-teman. Nah, ketika di selokan itu biasanya daun yang besar itu akan menyumbat selokan dan menyebabkan terjadinya banjir.
Sedangkan pohon ketapang ini karena daunnya kecil, maka akan mengalir saja mengikuti arah selokan sehingga tidak menyumbat aliran selokan tersebut. Seperti itu. Manfaat lain dari pohon ketapang selain sebagai peneduh ada lagi teman-teman. Daun dari pohon ketapang laut ini digunakan sebagai penetral pH air. Biasanya para pembudidaya ikan cupang ini menanam pohon ketapang laut di tepian kolam, sehingga ketika daunnya gugur langsung jatuh ke kolam sehingga kondisi pH air tetap normal atau netral. Untuk karakteristiknya sendiri, pohon ketapang ini sangat beda dengan pohon lain atau memiliki ciri khas ya teman-teman, yaitu pada bagian tajuknya atau bagian rosnya. Untuk bagian tajuknya sendiri ini berbentuk seperti payung yang berundak-undak, jadi seperti payung disusun ya teman-teman. Itulah salah satu keunikannya. Jadi bentuknya itu bagus, rapi, indah, enak lah dilihat seperti itu. Kemudian juga dari segi batangnya itu berbentuk bulat dan rata, dan juga batangnya itu sangat kokoh sehingga kuat menopang tajuknya yang lebar. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya pohon ketapang ini menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau musim gugur, biasanya awal musim gugur dan pertengahan musim gugur. Kemudian akan trubus atau tunas daun kembali di akhir musim gugur atau musim kemarau. Ciri-ciri dari pohon ketapang laut ini menggugurkan daunnya, yang pertama biasanya ditandai dengan warna daun yang berubah. Yang sebelumnya warna hijau akan berubah menjadi warna merah atau kuning ke coklat-coklatan. Kemudian setelah fase itu, seluruh daun di cabang dan ranting akan gugur sehingga tersisa cabang saja dan batang. Teman-teman nggak perlu khawatir karena itu memang fase dari proses gugurnya daun. Untuk pohonnya nggak mati, itu memang fase adaptasi dari pohon ketapang. Dan perlu diketahui bahwasanya pohon ketapang yang menggugurkan daunnya khususon pohon ketapang laut ya. Kalau untuk ketapang kencana dan variegata tidak mengalami musim gugur atau tidak menggugurkan daunnya. Ada dua step atau langkah dalam memperbanyak bibit atau pohon ketapang. Yang pertama, pemilihan biji atau bibit. Teman-teman, pertama pilihlah biji yang sudah masak atau matang. Biasanya biji yang sudah masak atau matang akan terkelupas sendiri dari buah ketapang. Jika belum terkelupas, teman-teman bisa membelah buah ketapang tersebut, kemudian diambil bijinya. Setelah dikelupas, dipilah dan dipilih, teman-teman bisa mengeringkannya dengan cara menjemurnya langsung di sinar matahari kurang lebih selama 5-6 jam. Kemudian setelah proses pengeringan dan penjemuran, teman-teman bisa menyimpannya di suhu ruangan kurang lebih 1 hari sebelum tanam. Hal yang perlu diperhatikan dalam menanam biji ketapang ini, yaitu teman-teman harus menyediakan media tanam yang baik. Bagaimana media tanam yang baik? Yaitu media tanam yang tercukupi akan sinar matahari dan sumber air. Biasanya teman-teman bisa menanamnya di area pekarangan rumah ataupun di kebun yang sinar matahari dan airnya tercukupi, seperti itu. Untuk pohon ketapang sendiri ini memiliki 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada jenis ketapang laut, kemudian ada jenis ketapang kencana, dan yang ketiga ada jenis ketapang variegata. Nah, untuk setiap jenisnya ini berbeda-beda ya teman-teman. Banyak orang awam yang sering salah paham tentang pohon ketapang laut ini. Pohon ketapang laut ini banyak disamakan dengan pohon
biola cantik dan pohon keben. Itu salah besar ya teman-teman. Pohon ketapang laut ini berbeda dibandingkan pohon biola cantik dan pohon keben. Perbedaannya apa? Untuk pohon biola cantik ini memang dari segi daunnya itu sama, hampir mirip dengan pohon ketapang laut, tapi dari segi batangnya itu berbeda. Kalau pohon ketapang laut umumnya batangnya akan tegak lurus kemudian membentuk payung, sedangkan untuk pohon biola cantik ini batangnya akan bercabang kemana-mana. Kemudian dari pohon keben ini hampir sama dengan pohon ketapang laut. Bedanya pohon keben ini tidak memiliki tajuk yang indah seperti pohon ketapang laut. Yang kedua ada pohon ketapang kencana. Pohon ketapang kencana ini daunnya kecil, kemudian warna daun hijau, bentuknya hampir sama dengan pohon ketapang laut, yang membedakan daunnya. Kemudian untuk ketapang variegata sendiri ini beda dari ketapang kencana. Perbedaannya hanya dari daunnya yang berwarna variegata atau putih, seperti itu. Jadi ada 3 jenis ketapang, yaitu ketapang laut, ketapang kencana, dan ketapang variegata. Perbedaan dari ketapang laut dan ketapang kencana ini secara simpel dan mudahnya bagi orang awam saja teman-teman. Perbedaannya itu dari segi daunnya. Kalau daun ketapang laut ukurannya 5-10 kali lebih besar dibandingkan ketapang kencana, dan juga dari karakteristiknya beda. Kalau ketapang laut ini daunnya agak lemes dan berwarna kuning, sedangkan daun ketapang kencana ini daunnya kecil, bentuknya oval dan agak kaku. Nggak usah pusing-pusing, bingung, ribet, galau. Perbedaannya itu teman-teman, yaitu daun ketapang laut lebih besar dibandingkan ketapang kencana. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya pohon ketapang ini cocok ditanam di semua ketinggian, mulai dari ketinggian 0 mdpl sampai ketinggian 1000 mdpl. Ada klasifikasi, yakni mulai dari ketinggian 0 sampai ketinggian menengah, mungkin 400 sampai 500, itu lebih cocok ditanam ketapang laut. Karena namanya saja ketapang laut, pohon ini lebih cocok ditanam di tepian pantai atau tepian laut, itu lebih maksimal pertumbuhannya. Nah, apakah pohon ketapang kencana tidak cocok? Cocok, tapi kurang maksimal saja jika ditanam di dataran rendah atau tepi pantai. Teman-teman bisa memilih pohon ketapang laut saja. Nah, untuk dataran tinggi, menengah ke tinggi, itu lebih cocok untuk ditanam pohon ketapang kencana ataupun ketapang variegata, seperti itu. Untuk hama ulat ini biasanya hanya menyerang saat pergantian musim saja ya teman-teman. Biasanya ulat yang menyerang yaitu bentuknya besar, warnanya hijau, kemudian ulatnya ini tidak berbulu. Teman-teman pasti sudah tahu atau familiar. Nah betul, yaitu ular keket. Ular keket ini menyerang pada bagian daun. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan atau teman-teman perlu ketahui bahwasanya hampir semua tanaman itu ada hama atau penyakitnya ya teman-teman. Contoh di bonsai dolar atau anting putri, hama yang sering mengganggu yaitu serangga kecil berwarna putih atau sering disebut cabuk. Kemudian pada pohon pule biasanya terserang penyakit cacar daun. Jadi daun pada pohon pule ini ada bintik-bintik atau benjolan-benjolan, sehingga daunnya itu seperti terkena penyakit dan pohonnya terkena penyakit. Padahal itu tidak apa-apa, cuma terkena penyakit pada bagian daunnya. Untuk pohonnya masih sehat. Sama halnya dengan pohon ketapang ini. Pohon ketapang ini hama yang sering mengganggu yaitu ulat. Biasanya hama ulat ini bisa diatasi dengan cara menyemprotkan cairan sunlight pada daun ketapang. Nah, atau kalau tidak teman-teman bisa beli insektisida untuk menanggulangi hama ulat ini.
hampir semua tanaman atau pohon besar akarnya merusak teman-teman. Tapi tenang saja, teman-teman nggak perlu khawatir atau bingung. Kami di Agro Sejahtera ada beberapa tips untuk teman-teman. Yang pertama, teman-teman sebelum melakukan penanaman pohon ini bisa membuat pondasi. Pondasi ini bisa berbentuk lingkaran ataupun kotak. Pondasi ini terbuat dari batako yang teman-teman tanam, yaitu di sekeliling lokasi titik tanam. Kurang lebih jaraknya itu 1 meter ya teman-teman. Teman-teman tanam dulu pondasinya di bawah dengan kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Setelah pondasi batako ini dimasukkan, kemudian teman-teman masukkan pohon ketapang tersebut ke tengah-tengah pondasi ini. Setelah dimasukkan, diuruk dengan tanah seperti itu. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan bis beton. Jadi teman-teman cukup beli bis beton ini di toko bangunan, kemudian masukkan bis beton ini di lokasi titik tanam, kemudian baru dimasukkan pohon ketapang tersebut. Dan cara yang ketiga, cara yang lebih simpel, teman-teman bisa menanam pohon ketapang ini lebih rendah dibandingkan dengan pondasi atau lantai dasar rumah teman-teman. Jadi nanti ketika pohon ketapang ini akarnya tumbuh, akarnya tidak akan tumbuh ke atas, tapi tumbuh ke bawah dan tidak merusak pondasi atau lantai dasar rumah teman-teman. Seperti itu. Kami di Agro Sejahtera ini menyediakan semua pohon ketapang, mulai dari ukuran bibit sampai pohon besar. Mulai dari pembelian skala retail 1-2 pohon sampai skala proyek 100, 200 hingga ribuan kami menyediakan. Dan bagi teman-teman nggak perlu bingung, khawatir terkait pohon ketapang ini, kami juga menyediakan konsultasi gratis terkait penanaman dan perawatan. Dan juga bagi teman-teman yang berada di luar kota atau luar provinsi, bingung terkait penanamannya, bagaimana perawatan, kami juga menyediakan jasa penanaman dan perawatan. Spesialnya bagi teman-teman yang mengambil paket penanaman dan perawatan, akan kami berikan garansi sesuai kesepakatan yang telah kita sepakati. Jadi nggak perlu khawatir, bingung, susah, galau. Percayakan kebutuhan tanaman teman-teman kepada kami. Insya Allah kami bisa mencukupi dan melayani teman-teman semua. Ada beberapa tips terkait perawatan dan penanaman ala Agro Sejahtera ya teman-teman. Jika teman-teman yang membeli bibit atau pohon ketapang ini masih satu kota atau satu provinsi dengan kami, ketika tanaman datang, teman-teman bisa langsung menanamnya. Tapi lebih baik pohon ketapang tersebut diistirahatkan dulu 1-2 hari. Itu alangkah baiknya. Tapi jika teman-teman yang membeli pohon ini berada di luar provinsi Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, NTB atau Papua, alangkah baiknya pohon ini harus diistirahatkan. Dengan cara bagaimana? Caranya dengan direbahkan atau ditidurkan di area yang luas. Kemudian tutup pohon ketapang ini dengan paranet atau jaring, pokoknya penutup yang bisa mengurangi intensitas sinar matahari. Setelah itu siramlah pada bagian akarnya ya teman-teman. Kurang lebih proses pengistirahatan ini berlangsung selama 1-2 minggu. Nah, kemudian pohon yang siap ditanam yaitu pohon yang sudah muncul trubus akar dan juga tunas daun. Jadi pohon ketapang ini nanti siap untuk ditanam ketika sudah muncul trubus akar dan tunas daun. Seperti itu ya teman-teman. Itu tips dari kami agar pohon ketapang dari teman-teman bisa selamat dan tumbuh dengan subur.
Itu tadi beberapa informasi seputar tanaman ketapang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten atau video menarik seputar tanaman. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.